Aibda WH ngotot penjarakan Supriyani meski sudah minta maaf. Aibda WH sempat berucap bersikuku memenjarakan guru Supriyani. Padahal, Supriyani telah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, NF. Hal itu diungkapkan Supriyani dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengatakan, meski ia telah meminta maaf, Aibda WH mengatakan akan tetap memenjarakan dirinya karena tidak mau mengakui kesalahan. Ungkapan itu, kata Supriyani, terjadi di mediasi pertama, bahkan hingga pertemuan kelima sebelum dirinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah, ujar Supriyani menirukan ucapan Aibda WH. Dalam sidang tersebut, Supriyani bercerita telah meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, NF, sebanyak 5 kali. Bahkan, Supriyani tak kuasa menahan tangis saat menceritakan momen tersebut. Menurutnya, permintaan maaf itu disampaikan Supriyani pada setiap pertemuan mediasi, sebelum kasus ini masuk persidangan. Diketahui, mediasi telah dilakukan berulang kali, namun tak ada titik terang lantaran Supriyani bersikuku tak mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Saya sudah 5 kali bertemu Pak Bowo, Aibda WH, dan setiap bertemu saya sampaikan minta maaf kalau pernah bikin salah selama mengajari anaknya, ungkap Supriyani. Supriyani menegaskan, permintaan maaf itu bukan karena ia mengakui kesalahan yang dituduhkan. Namun, permohonan maaf itu agar masalah ini dapat segera selesai tanpa proses hukum. Karena setiap bertemu selalu disuruh minta maaf. Tapi saya tidak mau dibilang memukuli anaknya karena itu saya tidak pernah melakukan, tegasnya. Di sisi lain, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Kendari, Raja Alfat Widya Iswara menjelaskan luka yang dialami korban. D menurutnya, luka yang dialami D seperti terkena benda dengan permukaan kasar. Selain itu, luka yang timbul juga bukan disebabkan dari pukulan benda tumpul seperti sapu. Jadi kemungkinan penyebab luka ini bukan dari sapu dibawa sebagai barang bukti. Tidak ada, jelasnya, dalam sidang di PN Andulo, Kamis. Raja menjelaskan, jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan benda tumpul, maka luka yang ditimbulkan tidak seperti foto korban yang ditampilkan dalam persidangan. Ini seperti luka memar. Tapi melihat garisnya juga seperti luka karena terkena gesekan dengan permukaan benda yang cenderung kasar. Benda permukaan kasar itu bisa batu, bisa macam-macam. Bukan seperti sapu yang permukaannya halus, jelas dia. Raja juga menyebut, luka seperti yang dialami korban kemungkinan disebabkan faktor lain, seperti serangga. Kemungkinan lain juga ada penyebabnya luka ini karena serangga, urainya. Ia menyampaikan, luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warga dalam waktu 3 hari. Terkuak obrolan Bupati dengan Supriyani, disuruh damai hingga diingatkan soal karir. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Di sana Bupati menyampaikan untuk melakukan perdamaian, kata Supriyani. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Di situ saya menjawab, kalau dipertemukan perdamaian pengakuan saya tidak siap. Semua sudah saya serahkan ke kuasa hukum saya. Karena saya tidak melakukan perbuatan itu, kata Supriyani. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut. Katanya. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf.
Kalau masalah minta maaf ya sebagai manusia biasa ya saya minta maaf. Tapi kalau disuruh mengakui kesalahan saya tidak siap, kata Supriyani. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Bupati tidak menyampaikan suruh mengakui. Cuma Bupati mengatakan atur damai saja supaya masalah ini selesai, katanya. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Tidak ada kata-kata menjebak dan unsur paksaan. Bahkan Bu Supriyani diberi kesempatan bicara. Bu Supriyani menjelaskan peristiwa ini sudah damai tidak boleh terulang, bahkan sambil senyum-senyum. Kalau ada keterpaksaan kan kelihatan, katanya. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Kami juga kaget dengan ada surat pencabutan pernyataan damai itu. Dalam surat ada kata dipaksa, dijebak. Jadi kami tidak membayangkan inkonsistensi dari Guru Supriyani. Kalau sikap Supriyani tidak konsisten seperti itu publik bisa menilai. Bu Supriyani sejak awal sudah mengakui beberapa kali, katanya. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Alibi dari Supriyani karena ada saksinya. Ada kepala sekolah permohonan maaf itu. Bu Supriyani memeluk ibu korban ini dan meminta maaf. Jadi tergambarlah. Dipeluk mohon maaf nangis-nangis, katanya. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Supriyani tak gentar disomasi Bupati Konsel. Sebut salah alamat. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyani dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silakanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri. Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan harus menuju ke pribadi bukan jabatan. Jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri pernyataan di dalam surat somasi itu, faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas dia menyatakan kondisinya tertekan dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang. Ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian, tutur Andri.